Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, saya akan menjelaskan tentang manajemen kelas ya. Jadi ada definisi, kemudian setelah itu ada karakteristik, ada pendekatan ya, pendekatan manajemen kelas ya. Jadi manajemen ya, manajemen biasa adik-adik mendengar kata ada manajemen, misalnya dilarang gratis parkir gitu ya, gratis parkir bagi pelanggan titik-titik. Kemudian tertulis bawahnya manajemen titik-titik gitu ya. Jadi pengelolaan sebenarnya kata manajemen ini kan terkait dengan istilah pengelolaan ya, pengelolaan, penataan ya, di manage gitu ya. Sama dengan adik-adik misalnya akan melihat akan kuliah, akan mengikuti perkuliahan. Nah, tentu adik-adik harus memanage waktu, harus mengatur waktu. Terus apalagi kalau kuliahnya itu ada tugas, tentu harus mengatur waktu. Kapan harus bikin tugas agar tidak terlambat ya. Kapan harus mencari di internet, kemudian bagaimana mengedit atau mencari sumbernya, bukunya dan sebagainya. Kemudian kapan dicetak, cetaknya di mana, naik apa, apakah mandi dulu dan sebagainya. Itu terkait dengan manajemen semuanya. Adik-adik mengikuti perkuliahan atau kuliah di kampus, dulunya pada saat SMA itu juga tidak terlepas dari namanya manajemen, yaitu ada namanya perencanaan. Ya, di manajemen itu, di fungsi manajemen itu kan ada beberapa ya, nanti ikut yang mana terserah. Tapi di intinya adalah perencanaan pasti harus ada dalam manajemen itu, pasti ada perencanaan. Nggak ada orang yang tidak punya rencana. Mana ada orang yang tiba-tiba, ya, tiba-tiba. Nah, kecuali yang tiba-tiba itu tidak ada rencana. Gitu. Nah, tapi pada saat tiba-tiba itu juga langsung pasti merencanakan. Tidak mungkin gini. Anda tiba-tiba baru tahu kalau jam 7 ini ada kuliah. Waktunya misalnya lagi 1 menit. Atau memang sudah jam 7. Apa yang Anda rencanakan? Kalau misalnya masih 10 menit, masih 10 menit. Udah. Pasti ada pikiran yang akan saya rencanakan adalah mandi dulu, ya, kemudian sikat gigi, kemudian pakai handuk, terus ganti baju, terus ini. Tentu dari jam 10 menit yang ada, tentu Anda akan bagi waktu. Oh, saya 5 menit mandi, saya 5 menit ganti baju, saya 5 menit perjalanan sampai sana. Pasti sudah sebelum mulai saya sudah sampai. Nah, itu ada namanya perencanaan. Tapi saat itu Anda tahu jam 7 kuliah dan saat itu sudah jam 7, pasti rencananya beda, bukan itu. Ya. Rencananya berbeda, bukan rencana yang 10 menit tadi menjelang jam 7. Saat kurang 10 menit menjelang jam 7, tugas Anda belum diselesaikan. Nah, tentu rencananya beda. Aduh, tugasnya belum selesai, nanti kena marah misalnya. Udahlah, nggak usah masuk. Nah, jadi rencananya pasti Anda nggak masuk. Itulah rencana. Terus, minggu depan jangan sampai terlambat. Itu sudah direncanakan lagi. Jadi untuk minggu depan sudah rencana. Itu namanya perencanaan. Ya, namanya di dalam pengelolaan ada perencanaan. Nah, di kelas juga sama, adik-adik. Di kelas juga sama. Itu ada perencanaan. Ya. Sebelum ngajar ada perencanaan. Ya. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah perencanaan terkait bidang manajemen aja ya. Secara lebih spesifik nanti perencanaan-perencanaan itu ada di mata kuliah lain ya. Ada mata kuliah lain, ini masih pengantar terkait manajemen kelasnya ya, baik nanti ruangannya, kemudian ada seperti apa sudah saya jelaskan lalu ya. Ada penataan ruangan, penataan penataan ruangan ya, termasuk kelas ya, ruang kelas. Ada penataan lingkungan belajar ya, ada bagaimana yang terkait dengan perilaku anak, apa yang dilakukan ya kan. Kemudian ada apa saja sih masalah-masalah yang dihadapi dalam manajemen kelas ini ya, tentu itu sudah saya sampaikan pada video sebelumnya ya. Jadi, nah, manajemen itu juga ada yang menyatakan itu adalah ilmu menyuruh. Ilmu menyuruh.
Jadi bisa saja dia menjadi orang manajer. Ya, dia di bawahnya manajer itu ada namanya bawahan, ya kan? Ya, bawahan atau apalah gitu istilahnya. Ya, misalnya kalau di sekolah misalnya ada kepala sekolah, kemudian ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, begitu juga mungkin di perguruan tinggi. Nah, di dalam prosesnya adalah ya kepala sekolah biasanya bawahannya adalah bidang kurikulum, ya dia minta bidang kurikulum gimana untuk buat ini ya tentu bidang kurikulum. Kemudian bidang kesiswaan ini prestasinya gimana, ya tentu bidang kesiswaan. Ya, tapi dalam proses itu bukan hanya juga menyuruh, ya walaupun manajemen itu adalah ada istilahnya adalah ilmu mengatur atau ilmu menyuruh gitu ya. Ya. Tapi menyuruhnya juga harus paham, dia juga paham tentang seperti apa di dalam proses di wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan juga wakil kepala sekolah bidang akademik. Dia harus bisa memberikan pengawasan, bisa memberikan instruksi, bisa melakukan pengawasan, termasuk bisa melakukan evaluasi. Ya. Nah, ada beberapa hal juga yang memang di pemimpinnya itu harus turun tangan langsung. Nah, maka dia lakukan turun tangan ya secara langsung, ya. Nah, itu. Nah, terus nanti dari wakaseknya dia juga membawahi namanya guru kelas. Nah, bisa ngecek langsung ke guru kelasnya seperti apa. Ya, bisa ngecek langsung. Atau melalui wakaseknya, kemudian wakasek mengecek langsung keberadaannya. Jadi, seperti itu kira-kira. Nah, itu pengelolaannya ya. Dari pengelolaan, dia mulai dari ada perencanaannya ya. Perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya, dan kemudian evaluasi dan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, terkait dengan manajemen kelas, yang nantinya Anda menjadi guru dan Anda harus bisa mengatur siswanya, mengatur kelas, ruangannya, dan sebagainya, ya tentu adik-adik nanti melalui mata kuliah ini akan dibekali seperti apa sih mengatur ruang kelas yang baik, seperti apa sih menciptakan iklim kelas yang baik, seperti apa sih menciptakan hubungan antara guru dengan siswa yang baik gitu ya. Nanti terakhir adik-adik akan mengetahui itu ya, apa istilahnya mengatur ruang kelas yang baik itu seperti apa ya, menciptakan iklimnya yang baik itu seperti apa gitu ya. Oke, nah di manajemen itu ya, di manajemen itu ada fungsi manajemen. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Fungsi perencanaan. Jadi semuanya adalah direncanakan. Fungsi pelaksanaan. Kemudian fungsi evaluasi. Ya, kalau mau dijabarkan lagi boleh ada fungsi pengawasan, ada fungsi evaluasi, kemudian ada juga ada fungsi tindak lanjut ya. Tapi sebenarnya dia kalau saya sih cenderung melihat ini dari 3 saja, perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjutnya. Kalau dari tindak lanjut berarti ada evaluasinya di dalamnya. Tapi terserah adik-adik nanti ambil pendapatnya siapa terkait itu. Nah, itu terkait dengan fungsi manajemen ya. Kemudian di dalam manajemen kelas itu ada beberapa pendekatan. Sebenarnya banyak sekali ya pendekatan-pendekatan ini. Ya, tapi ini saja yang saya sampaikan. Karena lebih spesifik nanti ada kalau pendekatan instruksional itu biasanya ada juga pendekatan melalui keterampilan proses, ada pendekatan apalagi dalam pembelajaran ini yang menggunakan menggunakan metode-metode tertentu untuk terkait dengan proses pembelajaran. Nah, pendekatan itu sendiri adalah cara pandang atau cara Anda bukan metode ya. Pendekatan itu beda dengan metode ya. Pendekatan itu adalah bagaimana sih caranya, pendekatan adalah berbentuk cara pandang kita ya terhadap menyikapi proses pembelajaran ya.
cara pandang kita. Nah, jadi memang mirip-mirip metode ya. Ada beberapa yang pendekatan itu juga sudah metode. Kemudian apalagi tuh? Ya, tapi silakan nanti mana yang lebih sesuai. Jadi kalau bagi saya pendekatan itu adalah cara pandang menyikapi atau menyikapi proses yang terjadi di dalam kelas, gitu ya. Di dalam proses itu, ya, misalnya terjadi minimum untuk satu, itu otoriter. Nah, otoriter itu bukan berarti jahat ya. Otoriter adalah berdasarkan wewenang, tapi tidak bisa disalahgunakan. Otoriter atau berdasarkan kekuasaan. Nah, guru itu kan diberi kewenangan yang penuh untuk mengelola kelas. Apa saja yang terjadi di dalam kelas itu, seorang guru itu harus bisa mengendalikan, gitu ya, mengendalikan kelas itu. Ya. Jadi cara mengendalikannya gimana? Ya misalnya ada anak yang terlambat, gimana sih caranya agar anak itu tidak terlambat lagi, gitu. Nah, kalau melalui cara otoriter, yang dilakukan adalah dia langsung, oh Anda sudah terlambat, Anda nggak bisa masuk lagi. Absennya sudah saya coret. Itu berdasarkan otoriter. Dia hanya menjalankan aturan aja bahwa dia sudah terlambat. Tugas sama tugasnya baru diantar misalnya. Udah dikasih aturan untuk tugas minggu depan paling lambat saya terima pukul 12.00. Ini contoh. Begitu lewat maka dia tidak terima. Apakah guru itu salah misalnya? Apakah dosen itu salah? Itu tidak. Karena sesuai ketentuan yang sudah disepakati bahwa tugas itu diantar sebelum pukul 12. Begitu lewat ya sudah, berarti nggak diterima lagi. Jadi itu tidak melanggar aturan karena memang berdasarkan aturan yang ada. Ya. Nah, yang tidak boleh adalah sebelum jam 12 tugasnya udah nggak diterima. Nah, itu terlalu sewenang-wenang gitu ya. Karena belum waktunya kok dan diterima. Nah, terus ada pendekatan intimidasi atau ancaman. Nah, pendekatan ini bukan mengancam ya. Memang kasarnya mengancam, tetapi sebenarnya tergantung kalimat kita terhadap anak-anak. Ya. Kalau misalnya adik-adik tidak memasukkan tugas, maka nilai adik-adik akan 0 misalnya. Nah, berarti itu adalah ancaman. Jadi nilainya akan kosong. Jadi silakan kalau tidak masukkannya berarti tidak ada nilai. Itu sebenarnya ancaman. Nah, itu benar pendekatan intimidasi. Tetapi kita tidak perlu menyampaikan ini dalam terkait emosional kita, emosi kita ya, membludak-bludak gitu. Tidak perlu, biasa aja. Ya silakan. Yang tidak memasukkan berarti nggak ada nilai. Yang tidak memberikan komentar nggak ada nilai. Itu sebenarnya intimidasi. Kalau mungkin yang saya pernah lakukan adalah intimidasi. Kalau misalnya tidak menerima tugas lagi karena sudah lewat ya berarti otoriter, ya. Itu bedanya. Kemudian ada permisif atau kebebasan. Ya, kebebasan ini ya artinya diberikan kebebasan lah. Misalnya, Pak, kapan dimasukkan tugasnya? Pokoknya selama nilai belum keluar, silakan Anda memasukkan. Itu kebebasan. Tapi begitu nilai keluar ya udah nggak bisa lagi kan? Nah, itu kebebasan, kita beri kebebasan. Terkait dengan itu kaitannya dengan tugas. Nah, bagaimana kaitannya dengan di dalam kelas? Ya, karena terkait dengan pengelola manajemen kelas, maka terkait dengan ini adalah bisa aja udah anak-anak hari ini pelajarannya IPA. Silakan buka bukunya di bab sekian. Silakan adik-adik belajar secara mandiri. Itu kira-kira itulah dia berikan kebebasan. Atau silakan diskusikan tentang apa yang ada dalam bab ini. Dipimpin oleh ketua kelas. Itu adalah kebebasan atau belajar mandiri lah gitu ya. Nah, ada pendekatan instruksional. Pendekatan ini adalah terkait dengan tujuan pembelajaran. Ya, terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, kalau misalnya tujuan pembelajarannya apa? Ya, misalnya dengan melalui video yang ditayangkan guru, maka peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis apa gitu. Nah, misalnya kan. Nah, di situ berarti tujuannya apa dan itulah yang dilakukan di dalam proses pembelajaran.
nanti metodenya mengikut ya, pendekatannya apa? Metode kemudian pendekatan pembelajarannya itu mengikut saja apa yang terjadi di dalam kelas tersebut gitu ya, karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ada juga pendekatan proses kelompok. Nah, jadi dalam mengelola kelas itu adalah nantinya siswa akan dibagi dalam kelompok-kelompok. Nah, ini seperti yang sudah dilakukan dalam diskusi dan sebagainya ya, atau eksperimen dan sebagainya. Jadi, dalam cara pandang kita adalah melalui pengelolaan kelompok. Nah, terus ada juga sosio-emosional ya. Nah, ini sebenarnya hampir beda-beda tipis dengan yang poin 8, perubahan perilaku. Ya. Sosio-emosional itu kita mengetahui apa sih maunya gitu ya. Kita menjalin hubungan baik dengan mereka lah gitu, dengan siswa. Sehingga siswa itu walaupun dia bermain, dia bisa membatasi bahwa ini gurunya gitu kan. Karena guru ini yang ngomong, maka wah ini Pak Guru, kalau Pak Guru ini saya harus rajin ini gitu ya. Itu kenapa? Karena baik sekali orangnya gitu. Itu secara sesional sudah terbentuk gitu. Jadi baik guru dengan siswa ya harus menjalin hubungan ya yang baik gitu ya. Jadi dengan gurunya dia tidak masuk, dia nggak enak Pak sama ibu guru ya, tentu itu adalah karena sosio emosional. Kenapa tidak masuk kemarin? Aduh Pak Guru saya ini gitu. Nah, udah nanti lain kali masuk ya itu. Jadi sudah ada terjalin hubungan yang baik. Jadi antara guru dengan siswa. Nah, ini ada pendekatan perubahan perilaku. Nah, tentu ini biasanya pendekatan ini adalah terkait dengan anak-anak yang biasanya yang susah diatur lah gitu. Ya, tapi bagaimana perilaku mereka itu bisa berubah dengan keberadaan Anda terhadap siswa tersebut. Gitu. Ya baik, makanya tadi siswa emosional itu biasanya ada gandengannya adalah perubahan perilaku. Ya, dengan adanya orang yang susah diatur, dengan bapak gurunya mendekati, kemudian membujuk, kemudian memberikan apa istilahnya? Ya teguran kecil atau apalah gitu, itu perilakunya akan berubah. Nah, seperti apa yang bisa dilakukan terkait itu? Mungkin kasih hadiah, dikasih pujian atau apa gitu ya. Kemudian ada pendekatan buku masak ya di poin 7 ya. Nah, buku masak ini kalau namanya juga resep, berarti harus mengikut aturan-aturan yang ada, berapa ini dan sebagainya. Nah, ini terkait ini adalah seorang guru harus bisa menerapkan aturan-aturan yang berlaku. Itu intinya ya, menerapkan berlaku yang baik tertulis ataupun yang disepakati. Misalnya ada piket, siapa yang piket, terus dan sebagainya. Nah, itu berlakukan atau diterapkan aturan-aturan itu, nah sehingga bisa adil gitu ya. Kemudian ada elektik atau pluralistik. Nah, ini adalah menggabungkan dari beberapa pendekatan, baik sosio-emosional atau perilaku atau permisif atau otoriter, intimidasi ya. Ini pendekatan ini bisa lebih dari satu pendekatan yang digunakan di dalam proses pembelajaran ya. Jadi elektik atau pluralistik adalah gabungan dari beberapa pendekatan di dalam proses. Jadi dalam proses di kelas itu, dalam pendekatan manajemen kelas itu, jadi bisa saja bukan hanya satu. Misalnya pada saat itu, oh ya anak-anak berhitung 1 sampai 5, kita akan buat kelompok ya. Nanti kita akan diskusi. Berarti proses kelompok. Terus ada yang ribut. Sini dulu adik A misalnya, adik B. Ya kenapa ribut? Kenapa ini? Tidak boleh ribut. Ya harus begini ya. Sudah. Nah, nanti itu mungkin perilaku atau sosio-emosional ya. Kemudian ada kebebasan yang seperti saya jelaskan, intimidasi, otoriter dan sebagainya. Ya. Oke. Jadi diintimidasi biasanya lebih bagus daripada otoriter sih ya. Kalau otoriter kan memang langsung gitu ya. Oh, tugasmu enggak ada Pak. Ya udah. Kamu nilainya 0. Ya. Nah, tetapi bisa aja langsung, oh sudah. Ini kali ini saya terima ya tugasnya, tapi awas minggu depan, bukan awas juga ya. Tapi minggu depan kalau Anda tidak mengerjakan tugasnya, mohon maaf saya tidak akan terima lagi. Ya, itu sudah masuk intimidasi. Makanya tadi kalau sudah 2 begini berarti namanya pendekatan pluralistik. Saya rasa itu adik-adik, demikian penjelasan saya. Mohon disimak.
kemudian dipahami. Kalau ada hal yang tidak jelas nanti kita diskusikan pada saat pertemuan berikutnya. Demikian, bila itu aku iladah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.